Halo gengs, nama aku Erwin. Berencana ganti handphone dalam waktu dekat, tapi dana yang tersedia hanya ada 3 jutaan saja? Tenang, karena saat ini ada banyak handphone canggih yang berkisar di harga 3 jutaan saja. Dengan segala keunggulannya, handphone-handphone ini siap menemani aktivitas harian kalian dengan baik. Nah, untuk itu, di video kali ini aku akan membahas sejumlah handphone yang paling cocok dipakai di tahun 2021 dengan harga 3 jutaan saja. Gimana, penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Realme 7 memiliki layar penuh dengan kualitas definisi yang tinggi, Full HD Plus IPS berukuran 6,5 inci, plus resolusi 1080x2400 pixel. Kecepatan refreshnya mencapai 90 Hz, sedangkan layar sentuhnya punya tingkat touch sensing 120 Hz. Perangkat Realme 7 mendapat dukungan chipset Helio G95 dari MediaTek. Komponen teknologi itu kabarnya dapat meningkatkan kapasitas ponsel saat bermain game. Ponsel pintar itu memiliki kamera mata 4 alias 4 lensa. Sensor utamanya berkekuatan 64 megapiksel. Teknologi sensornya ialah Sony IMX682. Lebih lanjut, ada juga lensa ultrawide 8 megapiksel, sensor kedalaman 2 megapiksel, serta lensa makro 2 megapiksel. Untuk kamera swafoto, Realme 7 memiliki kamera 16 megapiksel. Realme 7 punya baterai berdaya 5000 mAh. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia 2019 lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja, konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel. Adapun Redmi Note 9 Pro mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 megapiksel, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6GB per 64GB atau 8GB per 128GB, dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30W, serta fitur NFC. Pada bagian layar, bisa dibilang impresinya sama dengan Oppo Reno 4. Keduanya sama-sama memiliki layar berdimensi 6,4 inci dengan panel Super AMOLED. Resolusinya juga sama-sama Full HD+, miliki dua kamera punch hole berukuran kecil di atas, serta refresh rate 60 Hz. Iya, belum 90 Hz memang. Namun tetap oke karena kualitas panelnya yang bagus. Sudah terlapisi Gorilla Glass 3 Plus, karena sudah AMOLED, tentu juga dilengkapi fitur Always On Display. Oppo memasarkan smartphone ini dengan 6 AI portrait kamera. Ya, total ada 6 sensor kamera di Oppo Reno 4F. 2 di depan dan 4 di belakang. Tidak menggunakan chipset dari Qualcomm, Oppo Reno 4F menggunakan chipset MediaTek Helio P95 12 nanometer
dengan CPU octa-core hingga 2,2 GHz. Dengan dimensi yang sedikit lebih tipis, baterai pada Oppo Reno 4F juga ikut terpangkas. Sedikit saja kok, hanya 25 mAh dari Reno 4, alias 4000 mAh. So I'll try my best to not fall apart, and I find it hard to let go. Kini, Vivo sudah kembali mengumumkan satu lagi varian Vivo Y51 2020 Desember terbaru, dengan desain dan spesifikasi internal yang berbeda dari versi sebelumnya, dan membawa beberapa peningkatan. Kelebihan Vivo Y51 terbaru ini memiliki panel LCD Full HD Plus 6,58 inci, yang 0,2 inci lebih besar dari layar AMOLED Y51 versi sebelumnya, yang diluncurkan pada bulan September 2020 lalu. Vivo Y51 2020 Desember ini juga memiliki baterai yang besar dari sebelumnya, yakni 5000 mAh. Kemudian, yang tetap sama antara Vivo Y51 2020 Desember dengan edisi sebelumnya adalah dari segi chipset pendukung kinerja dapur pacu, yang sama-sama dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 665, termasuk penyimpanan 128GB yang dapat di-upgrade, serta kamera selfie 16 MP, pengisi daya 18 watt, dan port USB Type-C. Galaxy M31 resmi diboyong Samsung ke pasar Indonesia dengan mengandalkan baterai jumbo sebesar 6000 mAh. Samsung mengklaim bahwa kapasitas baterai 6000 mAh pada Galaxy M31 dapat digunakan untuk menonton film hingga 26 jam, atau menelepon selama 48 jam, atau mendengarkan musik 119 jam. Dengan dukungan sistem operasi Android 10, Galaxy M31 dipersenjatai RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang dapat di-upgrade hingga 512GB. Untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy M31 mengusung layar Super AMOLED dengan luas 6,4 inci. Dan bagian atasnya dihiasi dengan poni atau notch bergaya Infinity U yang memuat kamera depan 32MP. Sedangkan pada bagian belakang ponsel, Galaxy M31 dilengkapi dengan 4 kamera utama, yang terdiri dari 64MP lensa utama, lensa ultrawide 8MP, lensa depth 5MP, serta lensa makro 5MP berikut LED flash. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Sesuai dengan namanya, ponsel ini hadir dengan fitur NFC yang diklaim memiliki waktu respon 33% lebih cepat dibanding teknologi NFC pada ponsel kebanyakan. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan, Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0, yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi Game Turbo 3.0, yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz.
Di bagian tengah atas layar bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Bagian punggung Poco X3 FC dilengkapi 4 kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran. Poco X3 FC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Nah, itulah sejumlah handphone 3 jutaan terbaik yang cocok dipakai di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya tetap like juga. Thanks yang udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.